Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dinamika kependudukan, dimulai dari jumlah, persebaran, dan kepadatan penduduk. Apakah sebenarnya itu? Penduduk dalam satu wilayah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan, juga menjadi target pembangunan itu sendiri. Kemudian persebaran penduduk, konsentrasi penduduk di setiap permukaan bumi tidaklah sama. Manusia hidup tersebar di setiap penjuru dunia secara tidak merata. Bahkan di setiap negara, dari hasil sensus yang dilakukan setelah dipetakan, tampak bahwa tempat tinggal penduduk tersebar secara tidak merata. Tugas geografi kemudian adalah bagaimana kita bisa menganalisis persebaran tersebut. Kemudian kepadatan penduduk oleh Trewarta, kepadatan penduduk dinyatakan dalam kepadatan aritmetik, kepadatan fisiologis, dan kepadatan agraris. Kemudian selanjutnya saya akan membahas terkait sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan dalam proses pengumpulannya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sensus, registrasi penduduk, dan juga survei. Kemudian saya akan menjelaskan apakah itu sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun, menyusun, serta menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial, serta lain-lainnya menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Secara lebih terperinci, keterangan-keterangan apa yang dikumpulkan tergantung pada kebutuhan dan kepentingan negara itu sendiri. Agar hasil sensus dapat diperbandingkan antara beberapa negara, maka disepakati untuk melaksanakan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali, atau desennial sensus, yaitu pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 0. Pelaksanaan sensus penduduk tiap 10 tahun sekali dimulai pada tahun 1790. Kemudian pada tahun 1940 ada beberapa negara yang melaksanakan sensus setiap 5 tahun sekali, atau quinquennial sensus, yaitu pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 0 dan angka 5. Kemudian selanjutnya saya akan membahas terkait registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang didasarkan oleh petugas pemerintahan setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, atau perpindahan atau imigrasi, kemudian pengangkatan anak atau adopsi, karena mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan itu sendiri. Yang kemudian maka disepakati juga registrasi vital, dan hasilnya disebut statistik vital. Kemudian selanjutnya survei. Yang ketiga, survei, yaitu hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk, mempunyai keterbatasan. Keduanya hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perlu dilakukan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas, namun informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Biasanya survei kependudukan ini dilaksanakan dengan sistem sampel. Biro Pusat Statistik telah mengadakan survei-survei kependudukan, misalnya survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional atau Sekernas, dan survei penduduk antar sensus SUPAS. Hasil dari survei ini melengkapi informasi yang didapat dari sensus penduduk dan registrasi penduduk itu sendiri. Kemudian lanjut untuk membahas jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil SP 2010 adalah sebesar 237.641.326 jiwa. Jika dibandingkan dengan sensus penduduk terdahulu, maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Dan kemudian kemudian saya akan membahas terkait persebaran penduduk. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata, baik persebaran antar provinsi, kabupaten maupun antar perkotaan. Dan juga untuk mengatasi masalah persebaran penduduk, yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama, transmigrasi ke wilayah yang jarang penduduknya, pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri di luar Pulau Jawa, pengendalian jumlah penduduk dengan program KB atau penundaan menikah, dan beberapa hal lainnya. Persebaran penduduk menurut pulau di Indonesia sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mengelompok di pulau-pulau tertentu. Dan selanjutnya, untuk kepadatan penduduk sendiri bisa dihitung dengan kepadatan penduduk kasar atau crude population density atau CPD. CPD sama dengan memiliki rumus, yaitu CPD sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah dengan luas wilayah kilometer persegi. Selanjutnya mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Semoga terkait dinamika kependudukan kita bisa lebih paham dan lebih mengerti apa sebenarnya itu dinamika penduduk itu sendiri, dan memahami materi-materi geografi. Terima kasih.